Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gian Vicky Aristo Sinaga. Saya peserta Latsar Batch 2 Bappekom 3 Jakarta tahun 2025. Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan profil instansi dan refleksi diri di lingkungan kerja. Pertama-tama, saya dari instansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW. Nah, di BPIW memiliki tujuan sesuai dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2024 dengan sasaran kegiatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pengembangan infrastruktur wilayah. Nah, di sini ada terbagi menjadi tugas dan fungsi dari BPIW, yaitu yang pertama tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, dan yang kedua menyelenggarakan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur PU. Nah, untuk fungsi dari BPUW sendiri, ini ada 5. Yang pertama yaitu menyusun kebijakan teknis dan rekomendasi strategi program keterpaduan infrastruktur PU. Yang kedua, penyusunan strategi program keterpaduan infrastruktur PU. Yang ketiga, penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah bidang PU. Yang keempat, pelaksanaan sinkronasi dan koordinasi strategi program keterpaduan infrastruktur PU. Dan yang terakhir ada pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan strategi program keterpaduan infrastruktur PU. Untuk struktur organisasi sendiri, eh, BPIW ini memiliki sekretariat badan dan 4 pusat pengembangan infrastruktur berdasarkan wilayah. Yang pertama ada Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional yang memiliki tugas yaitu menyusun kebijakan teknis dan rekomendasi strategi program keterpaduan infrastruktur PU. Nah, kemudian ada Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah 1 yang menyusun rencana pengembangan infrastruktur wilayah bidang PU khususnya di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Selanjutnya ada pengembangan infrastruktur pekerjaan umum wilayah 2 yang menyusun rencana pengembangan infrastruktur wilayah bidang PU khususnya di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Dan yang terakhir ada Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah 3 yang menyusun rencana pengembangan infrastruktur wilayah bidang PU khususnya di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua. Posisi saya saat ini adalah sebagai perencana ahli pertama di Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah 1, eh, yang lebih spesifiknya di bidang pengembangan infrastruktur wilayah 1A. Jadi saya memiliki tugas untuk menangani pengembangan infrastruktur di wilayah Pulau Sumatera bagian utara ya. Nah, untuk peran spesifik saya di unit PPIW adalah menyusun RPIW atau Rencana Pembangunan Infrastruktur Wilayah khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Dan dalam penyusunan RPIW Provinsi Sumatera Barat ini saya terlibat dalam proses perencanaan pengembangan kawasan prioritas berdasarkan pertimbangan sektor unggulan di Provinsi Sumatera Barat. Layanan yang saya berikan adalah berupa penyajian data dan analisis dalam penyusunan rencana pembangunan di Sumatera Barat. Kemudian standar layanan yang harus dicapai adalah mengupdate data di dokumen RPIW Sumatera Barat ini, dan update ini haruslah sesuai dengan perkembangan data dan kebijakan yang terbaru. Kemudian juga saya harus memastikan format penulisan tersusun dengan rapi, tidak ada kesalahan dalam ejaan, tata bahasa, dan tanda baca, dan sekaligus dengan konsistensi dari penggunaan istilah teknis dalam dokumen, dan untuk yang terakhir harus diselesaikan dengan tepat waktu. Untuk kontribusi saya dengan tujuan besar instansi adalah sebagai seorang perencana agar dapat menganalisis seluruh kebijakan dan program yang akan disusun di dalam dokumen RPW ini, sehingga keputusan pembangunan dapat lebih tepat dengan tujuan dan sasaran awal. Untuk refleksi diri ya mengenai ciri Smart ASN yang sudah diterapkan, saya mengambil ada 4 ya: berintegrasi, yang bertindak konsisten dengan berpegang pada nilai moral serta peraturan dan ketentuan berlaku. Yang kedua ada profesionalisme, yaitu dengan melaksanakan setiap tugas yang diberikan dan diselesaikan dengan tepat waktu dan akurat. Yang ketiga ada adaptif,
atau inovatif dan adaptif, yaitu dengan sigap dan tanggap menyesuaikan diri dengan perubahan terhadap cara kerja dan berusaha memberikan solusi kreatif. Yang keempat ada keharmonisan dengan bersikap ramah, santun, dan menghargai setiap rekan sesama CPNS, PNS, dan juga atasan ya, agar bisa menciptakan suasana kerja yang lebih produktif. Untuk ciri Smart ASN yang bisa saya tingkatkan, saya rasa yang pertama itu kompeten ya, yang saya harap saya bisa mengembangkan dengan aktif mengikuti pelatihan, workshop, maupun pembelajaran mandiri, dan juga memperkuat keahlian teknis dan manajerial serta penguasaan teknologi informasi. Yang kedua adalah berwawasan global. Saya ingin menerapkan perspektif global dalam kebijakan dan layanan dengan mengintegrasikan nilai keberagaman, inklusivitas, dan keberlanjutan dalam pelayanan publik. Eh, ad- yang ketiga ada literasi digital, yang mana saya ingin mengembangkan kemampuan digital pribadi ya, dan bisa memungkinkan berinovasi dalam perencanaan digital, seperti membuat sistem monitoring program atau kegiatan yang berbasis dengan dashboard digital. Yang keempat, ada berorientasi kinerja dan akuntabel. Ya, saya ingin memulai dengan fokus pada pencapaian target kinerja individu dan mengukur hasil kerja dengan indikator yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan agar kinerja layanan unit lebih baik dan berdampak? Saya punya dua tujuan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja dengan memanfaatkan teknologi digital, yaitu dengan menguatkan kemampuan pengolahan data, analisis, dan capaian kerja berbasis data, agar hasil kerja dapat lebih cepat dan akurat, sehingga program perencanaan pembangunan bisa lebih tepat sasaran. Dan yang kedua adalah meningkatkan jejaring kinerja yang sinkronis atau kolaboratif. Karena di BPIW ini adalah instansi yang berkaitan erat dengan perencanaan lintas sektor, jadi menangani dan memperluas jejaring kinerja yang sinergis akan membantu proses penyusunan kebijakan bisa lebih terintegrasi dengan baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk tugas kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.